Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da mautina nusur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat, rekan-rekan, muhasabah Ramadan 1445 Hijriah yang disayangi, dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kepada Allah yang sudah menghidupkan kita sesudah tadinya mati, dan nanti kita akan berpulang kepada Beliau. Dalam bahasa sederhananya, kita semua akan berpulang ke rahmatullah. Dan sejatinya saban malam ketika kita tidur, kita itu lagi pulang sementara. Nanti pulang selamanya kalau sudah tidak bernyawa, tak kembali ke dalam jasad kita. Maka alhamdulillah atas kesempatan ini masih hidup, masih kemudian bernapas, masih bisa melihat dan mendengar, bertemu dengan keluarga, bercengkerama dengan anak dan istri, dan juga kebahagiaan lainnya. Maka mumpung masih sempat, isilah dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang manfaat lainnya. Kalau sudah berpulang ke rahmatullah, maka sungguh itu hanya sekedar harapan, tak akan bisa dilaksanakan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendalami muhasabah Ramadan kita tentang menjenguk orang sakit. Bahwa Rasulullah SAW, salawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW, itu memerintahkan 7 perkara dan melakukan untuk 7 perkara yang lain dilarang. Nabi menyebutkan dalam satu hadis, amarna Rasulullah SAW bisab'in wa nahana an sab'in. Amarana bi'ibadatil marid wa tiba'ul janazah wa ifsa'is salam wa ijabati da'iyah wa tasmatil atis wa nasrul mazlum wa ibralul qasam wa nahana an khalqil zahabi wa qala khatimul zahabi wal fiddah wal masyirah wal qasi wal istibraqi wal harir wal dibaji. Maknanya adalah kami diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk 7 perkara, 7 hal, dan dilarang melakukan 7 perkara yang lainnya. Kami diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, menjawab salam, mendoakan orang bersin, dan melepaskan sumpah, menolong orang yang dizalimi, dan memenuhi undangan. Lalu beliau Muhammad SAW melarang kami memakai emas melingkar, atau dia berkata cincin emas dari bejana, emas perak, emas sirah, qasiyah, sejenis pakaian, istabrok, sutra, harir, dan dibaj, sutra kualitas tinggi. Nah, kita fokus pada mengunjungi orang sakit. Seringkali kadang-kadang kita mendengar orang si fulan sakit di WA group, paling-paling kadang-kadang kita hanyalah sekedar akan mengirim stiker, syafahullah, semoga Allah menyembuhkannya. Di mana sakitnya apa, itu dikatakan oleh kita biasanya. Padahal Nabi berikan tuntunan bahwa kita kalau dengar orang sakit, kunjungilah. Nabi menyebutkan dalam satu hadis sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Sauban, a'idul maridi fil khurfatil jannah hatta yarji'a. Penjenguk orang sakit berada dalam ruangan surga sampai dia pulang. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 2568. Artinya adalah orang yang sakit itu, baik ia orang baik maupun orang jahat, dikunjungilah. Karena sejatinya Nabi mengatakan penjenguk orang sakit berada dalam ruangan surga sampai dia pulang. Di satu amalan yang sederhana untuk kita laksanakan. Bahkan dahulu pernah Nabi contohkan di dalam keadaannya beliau ini asalkan lewat akan diganggu oleh seseorang, entah dilempari, entah diludahi, atau pokoknya diganggu asal Nabi Muhammad SAW lewat. Akhirnya suatu masa berhari-hari ini kok yang mengganggu, tidak ada ini, kemana orangnya? Maka dia tanya sekitar, biasa ada yang lempari saya di sini, ada yang ganggu saya di sini. Di mana dia orangnya? Oh ya Muhammad ya Rasulullah, dia lagi sakit. Oh rumahnya di mana? Ada di sana. Hanya kemudian sang Nabi yang akhlaknya sejati mendatangi orang tadi.
Dan yang menanyakan, wah, ini orang begitu ditanya oleh Nabi dalam keadaan sakit, tentu malu hati. Dan Nabi datang dengan baik hati, dengan tulus, dan kemudian mendoakan si fulan yang lagi sakit ini. Akhirnya rupa-rupanya adalah seorang Yahudi. Terus dia kemudian menyatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, selama ini aku jahat zalim kepadamu, tapi begitu aku sakit engkau yang mengunjungi pertama kali. Aku mengunjungi aku, ya Rasulullah, saksikanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Orang Yahudi yang selama ini mengganggu Nabi, tapi karena Nabi kunjungi dalam sakitnya, dia kemudian tersentuh hatinya. Begitu tersentuh hatinya, maka dia pun menjadi pengikut sang Nabi, menjadi orang Muslim yang baik, dahsyat dan keren, mantap. Nah, akhirnya mungkin pernah kita dengar juga di era belakangan ini orang-orang sakit itu sebetulnya dalam keadaan rentan jiwanya, rentan fisiknya. Sehingga pernah saya dengar kejadian di Seru ini, ada orang sakit, kemudian dia Muslim, namun sebagian Muslim kadang-kadang enggak terlalu peduli dan cuek-cuek. Akhirnya dari kalangan agama lain datang, peduli, mendoakan, mengobati. Masya Allah, qadarullah. Sedih hati kita. Tahu-tahu yang bersangkutan akhirnya berpindah agama. Hanya karena ketika sakitnya, yang peduli adalah dia punya keluarga, teman dari agama lain. Dan ini kejadian nyata. Maka menjadi renungan sahabat kita, kalau ada yang sakit di antara kita, kunjungilah, datangilah. Apa keperluannya, mudahkanlah. Karena rupa-rupanya sentuhan luar biasa. Seorang Yahudi masuk Islam karena Nabi kunjungi waktu sakitnya. Dan ada orang Islam kemudian berpindah agama karena yang peduli padanya adalah orang-orang di agama lainnya. Jadi tidak cukup sejatinya kalau kita hanya sekedar mengirim stiker sapahullah, semoga Allah menyembuhkannya dan sebagainya. Tapi kunjungilah. A'idul maridi fil ghurfatil jannah hatta yarji'a. Kunjungi orang sakit, kata Nabi, berada dalam ruangan surga sampai dia pulang. Maka mulai sekarang camkan dalam hati kita, diri kita, kalau ada yang sakit kita tahu, maka jenguklah, bawalah sekedar buah tangan, walaupun itu hanya murah-murah, dan doakan, itu yang utama. Dan doakan kalau dia misalnya orang baik, doakan sampai mungkin sentuh. Kalau dia tidak baik, ya tidak usah disentuh, cukup doakan, karena ini sungguh sangat bermakna dan berguna. Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga menjadi renungan untuk kita pertimbangkan, kita laksanakan kemudian hari. Terima kasih banyak perhatiannya. Terima kasih banyak untuk diamalkan dalam keseharian kita. Nasrun minallahi fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.